Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman sekalian. Selamat malam dan malam hari ini. Ini adalah live pertama Kampung Hijau di bulan Agustus. Dan kebetulan live ini bisa dikatakan untuk menyambut kemerdekaan nanti di tanggal 17. Karena pembahasan kita malam hari ini tidak jauh dari konteks nasionalisme, yang mana seperti yang sudah disampaikan atau ditulis di pamflet pembahasan kita malam ini terkait dengan bahasa daerah yang mulai punah. Kurang lebih seperti itu ya Mas Ed ya. Malam hari ini kita lebih akan berbincang santai aja, jadi tidak ya, jadi bisa sambil ketawa-ketawa kok. Jangan terlalu serius, nanti kalau terlalu serius emang bisa imun menurun, bukan meningkat karena tidak bahagia. Jadi malam hari ini kita live dengan santai seperti layaknya orang yang lagi berkopi ria, seperti itu kurang lebih Mas Ed. Siap. Ya, jadi teman-teman sebelum masuk pertanyaan, jadi singkat cerita, sebenarnya live Instagram ini selain untuk menyambut Hari Kemerdekaan kita, ini adalah salah satu keresahan pribadi dan teman-teman Kampung Hijau, yang mana sebenarnya kalau konteksnya di Madura, entah nanti penontonnya di luar Madura bisa komen semisal merasakan hal yang sama. Ini keresahan ini berangkat dari kita, khususnya saya pribadi, mengingat bahasa Madura yang mulai jarang dilakukan, terutama di konteks bahasa halus. Jadi untuk bahasa halus di Madura ini sangat jarang saat ini digunakan oleh milenial ya khususnya. Jadi bisa dikatakan untuk penutur-penutur muda bahasa Madura yang konteksnya itu bahasa halus, jadi sudah sangat jarang, dan itu harusnya menjadi perhatian kita bersama. Dan ternyata pada saat baca beberapa berita, khususnya juga di laman resmi Kemendikbud, bahwa saat ini total bahasa daerah yang ada di Indonesia itu kurang lebih 718 bahasa daerah. Dan ada kabar buruknya itu 11 bahasa daerah sudah punah dan 25 bahasa daerah mulai terancam. Ketika saya search atau cari bahasa, nanti bilang search ini so Inggris Mas. Ketika kalau bisa dihindari saja kita menggunakan bahasa asing dulu ya, gitu ya. Siap. Jadi saya ulang. Jadi ketika saya cari baca-baca lah, dan alhamdulillahnya bahasa Madura ini masih belum termasuk ke 25 bahasa daerah yang terancam punah. Jadi rata-rata bahasa daerah yang punah dan terancam punah ini berada di daerah Papua, terus Maluku dan Nusa Tenggara, baik timur maupun barat. Jadi rata-rata yang punah maupun terancam punah itu di daerah sana. Saya awalnya sempat khawatir Mas Ed, jadi sebenarnya keresahan ini berangkat pada saat mendengarkan salah satu podcast di radio yang membahas masalah bahasa Madura. Jadi pada saat itu saya lupa siapa, cuma pada saat itu Bapak dari Kemendikbud kalau nggak salah menyebutkan bahwa 11 sudah punah dan 25 terancam punah. Langsung timbul pertanyaan nih Mas Ed, kira-kira 25 yang terancam punah ini bahasa Madura tidak ya? Itu kurang lebih. Jadi kalau dari Mas Ed sendiri melihat fenomena kepunahan bahasa daerah seperti apa Mas Ed? Sejauh ini konteksnya baik nasional maupun lokal khususnya di Madura ya? Di Madura ya. Di Madura misalnya kalau kita melihat kenapa banyak anak-anak muda itu jarang ya berbahasa halus, terutama berbahasa halus ini ya. Bisa saja bahwa
mereka sudah menganggap ya orang-orang yang jangan berbahasa halus ini kan rata-rata anak muda yang sudah mengenal dunia luar gitu. Dalam tanda kutip ya, dunia luar itu dalam tanda kutip. Sehingga bahasa halus itu bagi mereka sudah tidak praktis. Bahkan bukan bahasa halus. Mereka itu kadang, ini pada satu kasus tertentu itu ketika bertemu dengan temannya, berkomunikasi dengan temannya itu seperti kita saja, misal itu sudah jarang menggunakan bahasa Madura. Iya benar. Gitu ya. Karena bahasa itu bukan sekedar persoalan komunikasi, tapi bahasa itu juga persoalan mental. Gitu. Orang berbahasa itu karena mental, karena kebiasaan gitu. Itu ya. Kalau misal kita terbiasa di Madura, otomatis kita sebenarnya akan menggunakan bahasa Madura. Gitu. Walaupun banyak anak-anak muda yang di Madura kadang tidak berbahasa Madura, atau mungkin kayak bukan alergi ya, mungkin gengsi juga sih. Gengsi. Misal iya bermedsos ya, misal di Facebook, di YouTube, gitu-gitu ya. Terus yang mau menggunakan bahasa Madura nanti bisa saja pikirannya siapa yang mau mendengarkan gitu, siapa yang mau memahami. Seperti saya kalau dalam live ini misal menggunakan bahasa Madura, misal siapa kira-kira sih bisa ngerti bahasa Madura? Hal seperti ini yang mungkin ada dalam pikiran kita itu ya. Itu hal yang mungkin menyebabkan anak-anak muda itu mungkin jarang berbahasa Madura, apalagi Madura halus gitu. Akan tetapi yang perlu diingat mungkin juga ada salah pergaulan, dalam tanda kutip lagi ya. Artinya salah pergaulan, seolah-olah kalau ingin jadi tren, kalau ingin jadi gaya, kalau ingin menjadi terkenal itu harus bisa bahasa Inggris misal, bisa bahasa Indonesia gitu. Bahasa Padahal Jakarta sebenarnya gue, lo, nah gue lo tahun 90-an ini cerita ya. Tahun 90-an itu kan orang jarang masih ada media, koran dan lain sebagainya ya. Walaupun banyak tapi tidak semua orang gitu, dan tahun 90-an itu jarang orang kuliah. Tapi orang mau mempraktekkan bahasa Indonesia, ketika saya punya pengalaman ini, kadang situ kemana aja gitu-gitu. Jadi bahasa Indonesia itu menjadi satu tren untuk menaikkan, ini saya orang modern mungkin, ini orang kota gitu kan. Itu pada waktu itu seperti itu di tahun 90-an. Tapi lambat laun pada akhirnya bahasa Indonesia itu menjadi satu, karena kita sudah banyak di anak-anak Madura itu yang kuliah keluar Madura misal dan lain sebagainya, sehingga menjadi satu biasa gitu ya, berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia biasa. Akan tetapi kalau saya melihat beberapa bahasa yang punah itu bisa dilihat dari persoalan kebahasannya tadi, misal dia sudah dianggap tidak praktis dalam berkomunikasi, atau mungkin para penggunanya misal, maaf saja nih, misal membayangkan ada satu bahasa terus masyarakatnya sudah banyak yang keluar kota misalnya, itu bisa saja punah bahasa apa, misal maaf aja, iya, membayangkan misal orang Madura lebih memilih di Jakarta, ada yang di Jakarta, ada yang di Jember, di Banyuwangi dan lain sebagainya gitu ya. Mereka mungkin mengingat bahasa Madura sebagai kenangan gitu ya, melihat kata kakek, bekna, sampean, sengko, terong, itu sebagai satu kosakata yang arkaik kalau sudah ada di kota-kota. Akan tetapi selama bahasa itu kita sadari itu ya, bahwa bahasa itu adalah satu identitas, satu jati diri daerah, jati diri, maka kita akan menempatkan bahasa itu bukan persoalan gengsi. Misal saya masih ingat ketika pertama kali ke Surabaya, ada dua yang saya ingat di Surabaya itu yang membuat saya pertama minder juga ya di tahun-tahun itu sebagai anak muda. Sebenarnya hampir sama lah, hampir mungkin para pemuda sekarang pernah mengalami apa yang saya rasakan gitu.
itu kan selalu diteror dengan biru daun. Biru daun. Dijelasin. Kan, Biru daun ini artinya pas. Soalnya penonton kita ini malam ini bukan hanya dari Madura aja, Mas. Ada dari Banyuwangi, Jember, Situbondo. Ya, di luar Madura juga ada. Jadi dijelasin biru daun itu seperti apa, Mas? Nah, orang Madura ini kalau bilang hijau itu bilangnya biru daun. Nah, kenapa konon ini satu cerita kenapa kita tiba-tiba digojlok, mungkin ya dibully, dibully gitu ya dengan biru daun. Itu ceritanya ada calon tentara ini. Ceritanya calon tentara ketika dites warna, karena calon tentara ini kan salah satu tesnya itu pakai warna gitu ya. Hanya ketika diperlihatkan warna hijau, dia tetap bilang biru daun. Ini apa? Biru daun, gitu. Akhirnya kita itu dibully habis-habisan gara-gara cerita itu. Kalau di Madura itu tidak ada hijau, tapi adanya biru daun. Akan tetapi ketika saya telusuri, saya coba kaji tentang orang Madura, tentang diri saya, tentang masyarakat saya, tentang tetangga saya, ternyata orang Madura cara berpikirnya itu detail gitu ya tentang warna. Sehingga ada warna yang namanya biru daun, ada yang namanya warna biru langit, ada yang namanya warna biru laut. Langit sama laut itu sama-sama biru. Tapi bagi orang Madura, birunya langit sama birunya laut itu berbeda. Iya, biru langit maksud kan? Biru tase. Biru langit sama biru laut itu berbeda. Nah, cara berpikir orang Madura kadang di situ. Nah, bagi anak muda yang kadang tidak memahami tentang cara berpikir orang Madura, kadang gengsi menggunakan bahasa biru daun. Padahal ini sebenarnya saat kita mengatakan biru daun itu menyatakan identitas kita sebagai orang Madura. Jadi kalau ada orang misal kita ke Surabaya, terus ya mungkin ke Malang, terus ada yang teriak, saya mau beli baju yang warnanya biru daun. Nah, itu orang Madura. Orang Madura. Khas sekali berarti, Mas. Sekali. Akan tetapi sebaliknya, bro. Kalau misal ada orang Madura ya bilang hijau, berarti dia paham bahwa dia saat bilang hijau itu menjadi Indonesia gitu. Saat dia menjadi biru daun, dia menjadi Madura yang menjadi bagian dari Indonesia. Kalau kita bersepakat kebangsaan kita, nasionalisme kita itu berbeda dengan nasionalisme orang Barat, gitu, maka kita harus bersepakat bahwa nilai-nilai kebangsaan kita dimulai dari yang namanya kita orang Madura, kita menjadi bagian dari Indonesia. Indonesia itu kan beragam ya, Bhinneka Tunggal Ika. Iya, jadi sebenarnya kalau kita ngatakan biru daun, jangan minder, jangan malu. Itu menjadi penanda kita orang Madura, gitu. Ya, jadi biar orang tahu. Masalahnya kadang orang di luar Madura banyak tidak ngerti, Mas. Arti biru daun ini seperti apa? Kadang masalahnya soalnya bukan tidak pede atau malu mengatakan biru daun, tapi berpikir ulang. Kira-kira orang pada saat saya berbicara biru daun itu mengerti atau tidak? Itu sih Mas kurang lebih. Tapi sebelum dilanjut Mas, jadi teman-teman sebelumnya karena ini sudah banyak yang bergabung, jadi saya perkenalkan dulu. Pemateri kita malam hari ini adalah Mas Seth Wahedi. Jadi ini bukan karena lupa memperkenalkan ya, tapi emang nunggu rame aja dulu. Jadi Mas Seth Wahedi ini adalah salah satu senior saya yang mengaku sebagai penikmat seni. Kurang lebih seperti itu ya Mas Seth ya? Iya. Nah, jadi ini Mas kebetulan di chat sebelum ke pertanyaan di room chat ini ada yang mengatakan dari Mbak Anraudana mau pakai bahasa Madura tapi kurang pede karena pengetahuan yang kurang dan khawatir keliru apalagi sama orang sepuh. Nah ini salah satu masalah
kita bersama nih Mas, khususnya para milenial. Khususnya juga saya pribadi kurang lebih sama sih Mas. Kenapa kalau di rumah itu lebih memilih berbahasa Indonesia? Karena kalau di rumah saya ini Mas, jadi emang dari dulu untuk orang tua saya ini daripada kamu berbicara kasar dalam artian bahasa Madura yang antar teman, mending bahasa Indonesia sekalian. Jadi gitu sih Mas, kurang lebih ke kejadian yang dialami saat ini khususnya para milenial. Kadang bukan karena tidak mau belajar, tapi karena emang kebiasaan dari rumahnya itu. Itu ada yang bagaimana Mas? Ini barusan jatuh. Kalau HP jatuh itu berbahaya. Nah, ada satu curhat juga ya. Curhat itu ada orang mau pakai bahasa Madura tapi takut keliru gitu dan lain sebagainya. Nah, saya ingin berbagi cerita saja gitu ya. Seperti dulu transformasi kebahasan kita sebenarnya kan tidak di kelas gitu ya, tidak di kelas, tidak di kampus gitu, tapi transformasi kebahasan kita itu terjadi di ruang-ruang di rumah gitu ya. Misal ketika saya memanggil pada ibu atau menuju pada ibu, mana melihat dia, iya, nah, gitu. Ya, di awalnya itu tidak ada yang negur. Gitu ya, ketika saya masih kecil tidak ada yang negur. 1-2 kali tidak ada yang negur. Tapi baru berikutnya, bapak itu ngasih tahu. Kalau sama ibu jangan mapas. Jangan bilang iya, tapi engki. Jadi kesalahan itu sebenarnya di dalam tradisi transformasi kebahasan kita itu biasa gitu. Anda salah menggunakan bahasa Madura, biasanya yang tua nanti ngasih tahu, ini yang benar. Yang penting gini, Fri. Ya, bagi saya yang penting gitu. Kalau dikasih tahu, jangan mendirikan masjid. Kan banyak orang. Udah dikasih tahu yang benar. Jika mendirikan masjid, pidato sendiri gitu ya. Nah, itu yang jadi kalau kata orang Madura kan dikasih nasihat mendirikan masjid. Boleh maju ke langkah, maju ke masjid gitu. Tapi yang terpenting itu persoalan misal keliru, salah dan lain sebagainya. Selama kita tidak dalam tanda kutip, ya, tidak teriak, tidak berkata dengan suara yang tergolong kasar gitu. Saya kira ya diucapkan saja misalnya. Itu seperti saya dulu ketika ke Surabaya berhadapan dengan orang Jawa misal, saya takut ngomong jenengmu sopo misalnya gitu. Tapi lama kelamaan justru kalau itu tidak diucapkan, karena saya juga takut salah, akhirnya saya tidak pernah bisa berbahasa Jawa. Gitu. Setuju Mas. Nah, seharusnya kita belajar dari kesalahan. Kalau di dalam bahasa itu belajar yang mempraktekkan dulu dan lain sebagainya, biar nanti kalau memang itu salah, yang tua yang membenarkan. Benar. Nah, itu hal-hal yang maksud saya bahwa misal Mbak Aan tadi misal mengatakan takut keliru, tidak pede karena takut keliru. Dicoba aja, siapa tahu orang tuanya juga nggak paham misal. Hanya orang yang lebih tua daripada kita misalnya itu kalau orang tua kita pasti paham lah, maksudnya tentang bahasa yang halus dan lain sebagainya itu. Tapi dicoba aja, maksudnya bukan dicoba sih, dipraktekkan. Persoalan salah benar itu ya nanti kita diskusi, biasanya dibenahi oleh yang lebih tahu. Akan tetapi catatannya kalau sudah dikasih tahu orang lain ya maju ke langgar. Jangan mendirikan langgar itu, didengarkan, oh ini perlu diubah itu. Itu hal-hal yang perlu saya kira di dalam bahasa itu dipraktekkan nih. Itu ya. Iya, siap. Jadi teman-teman sekalian, sekedar mengingatkan teman-teman yang join live Instagram malam ini, semisal nanti ada pertanyaan bisa langsung tulis di kolom komentar. Nanti bisa saya masukkan di sela-sela pertanyaan yang sudah saya buat. Jadi ngalir aja teman-teman yang misalkan mau ada yang bertanya bisa
bertanya, nanti saya bacakan dan langsung saya sampaikan ke Mas Seto Hedi. Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi Mas gini Mas, dari tadi kan kita lebih terfokus pada bahasa Madura ya Mas. Sebenarnya kan Ya. Ini bisa dikatakan bahasa Madura ini ya teman-teman sebagai gambaran aja, karena yang live malam hari ini tidak hanya dari Madura, jadi kurang lebih bahasa Madura itu punya tingkatan bahasa. Jadi ada yang bahasa untuk berbicara ke sesama teman, ada juga tingkatan bahasa yang berbicara ke kakak, jadi teman atau orang yang paling tua di atas kita, orang tua yang orang yang lebih dituakan tapi bukan orang tua. Terus ada juga tingkatan bahasa yang digunakan untuk kepada orang tua. Jadi kurang lebih sama bahasa Madura. Ya mungkin bahasa daerah di manapun, bahasa Madura, bahasa Jawa, ya bahasa di Kalimantan mungkin kurang lebih sama. Jadi pasti ada tingkatan bahasa dari bahasa yang untuk ke sesama maupun sampai yang ke orang tua. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, gimana? Jadi, ada satu hal, mungkin saya cuma mengulang ya, mungkin banyak lah teman-teman Madura yang tahu. Ternyata bahasa itu bukan sekedar tingkatan. Ya. Tapi Mas, kalau bahasa India, itu sebenarnya ada satu yang namanya transformasi edukasinya, pendidikan. Nah, mau mencanona sebenarnya morok atau abrik beburukan, abrik bebulangan setak langsung. Sebenarnya di dalam bahasa tidak Madura paham. itu. Saya tidak paham beburukan. Iya. Kalau yang di tingkatan pertama atau yang di tingkatan kasar atau yang kalau bahasa Jawanya mungkin yang ngupu gitu ya, bahasa Njak itu kalau orang tua kepada anak menggunakan bahasa Njak itu pertama adalah ingin menegaskan kepada anak bahwa kita orangnya berbeda. Kalau ada orang tua menggunakan bahasa Njak kepada anak. Tetapi kalau seumuran menggunakan Njak itu ingin menunjukkan keakraban. Bahwa kita ya sebagai anak kecil, sebenarnya itu ya akrab lah sehingga menggunakan Njak itu. Nah, tapi ketika naik kepada ketingkatan kedua itu ya, kedua ketika menggunakan engki enten, ini sudah agak madia ya, agak halus gitu. Itu sebenarnya kalau seumuran, engki enten itu kalau seumuran itu ingin menyampaikan kepada temannya bahwa kita sudah balik misalnya. Kita sudah harus mulai belajar tata krama hidup. Kita sudah kalau mau pakai baju kamu harus sudah minta izin dulu. Sebenarnya itu yang mau disampaikan saat seumuran itu sudah mulai belajar bahasa engki enten. Kalau ada orang tua menggunakan bahasa engki enten kepada yang lebih muda, itu adalah tujuannya untuk mengajari mereka. Ayo cong, para ajar tata krama benar. Ayo nak, sekarang kamu sudah seharusnya mulai belajar tata krama. Itu. Kalau sampai yang engki punten yang halus itu sebenarnya adalah satu tingkatan bahwa bagaimana kita benar-benar memahami tata krama hidup. Sehingga saat dalam berkomunikasi pun itu hati-hati gitu. Tidak langsung kalau anak sekarang kan langsung oke, sip, yes gitu. Tapi kalau orang Madura itu semakin paham tentang makna hidup, semakin paham tentang tata krama hidup, maka cara berbahasanya itu semakin halus. Kenapa? Karena dia ingin menyampaikan saya sudah paham tentang tata laku hidup. Maka kita harus saling menghormati. Jadi orang itu mau nyindir, mau apa itu kalau sudah dia berbicara bahasa halus, hati-hati. Karena dia sudah paham tentang makna hidup, tentang peribahasa dan lain sebagainya itu. Itu sebenarnya tingkatan bahasa di Madura, bukan sekedar yang penting cara menghormati, tidak, tapi ada juga nilai-nilai pendidikannya yang juga perlu ditekankan gitu. Sehingga ada kadang orang yang biasanya dia pakai bahasa engkinten, tiba-tiba dia menggunakan bahasa Jaiyah. Oh, itu menunjukkan dia marah gitu. Jadi kalau teman kita yang biasanya pakai engki enten atau engki punten, pada suatu waktu kita membulinya dia menggunakan kembali ke Jaiyah, itu hati-hati loh.
berarti dia memang benar-benar marah. Gitu. Itu sebenarnya pola-pola komunikasi di tataran orang Madura, saya kira di situ gitu. Jadi bahasa Engkinten itu penanda ya tata krama tentang kita sudah. Kalau dulu Ferry, orang kalau orang itu nggak bisa Engkinten atau Engkipunten itu adalah bukan menantu idaman, sudah. Kalau dulu. Iya benar. Dulu. Iya. Iya, kalau dulu itu kalau nggak bisa bahasa Engkinten atau Engkipunten itu bukan menantu idaman karena itu dianggap belum memahami tata krama orang Madura. Kalau sekarang yang penting Yang PNS. Wah. ini bagaimana bahasa sebenarnya di masyarakat Madura itu apakah akan punah? Saya kira masih belum lah, jauh lah. Kecuali orang-orang Madura eksodus kemana gitu dan lain sebagainya. Tapi ketika mereka masih tetap mendiami Madura, saya kira akan tetap tetap lestari lah, tetap lestari walaupun mungkin sudah mulai jarang di beberapa daerah misal yang sudah menggunakan bahasa halus itu gitu. Iya, jadi sedikit ada cerita nih Mas, bahas masalah konteks penggunaan dari bahasa Engkinten, Engkinten, Engkipunten. Pernah ada cerita, jadi ada anak pondok yang izin ke ustadznya, izin ke kiainya, tidak masuk pengajian. Tiba-tiba besoknya ditanya, katanya, "Arapa unajang mata masuk gue anu ke sampai kau le songkan." Jadi emang meskipun ada tingkatannya berarti pengetahuan akan tingkatan tersebut kan emang harus dikuasai betul, Mas. Soalnya kalau misalkan tidak dikuasai betul terjadi sampai saya songkan itu. Tapi disitulah bahwa kita dalam berbahasa itu ya harus dipraktekkan gitu ya. Ya, mungkin kasus-kasus itu membuat orang tertawa gitu ya, bisa saja tertawa. Itu sama, itu rata-rata kalau sakit gitu itu kalau leluconnya orang belajar tingkatan bahasa itu anekdot itu ada misalnya. Ya, iya, terutama santri baru. Kan ini santri baru rata-rata karena aturan di mana di pesantren itu kan. Makanya salah satu pelestari bahasa Madura itu adalah pesantren. Sebenarnya kalau orang sudah mau masuk pesantren itu sudah ada satu tulisan besar yang tidak tertulis itu semua santri seolah wajib pakai yang namanya bahasa yang halus. Itu. Sehingga ya rumah sakit pun kalau tadi kan masih sapi ya, ini rumah sakit gitu. Itu ya tetap dibilang memasukkan. Ini ada, tetapi itulah sebenarnya cara belajar bahasa itu. Maksudnya ya dipraktekkan, banyak salahnya diperbaiki, terus sambil belajar dan lain sebagainya itu. Itu hal-hal kalau Madura saya katakan masih jauh lah untuk tiba-tiba terancam punah dan lain sebagainya, karena masih ada yang namanya lembaga-lembaga pesantren yang secara tidak langsung itu bahasa Madura mengajarkan mengajarkan itu. Walaupun ya, mungkin gimana Mas? Ya itu maksud saya bahwa cara mengajarkannya itu enggak seketat di bangku-bangku sekolah kan. Dia mentransformasikan pengetahuan bahasa Maduranya langsung praktek. Setelah dari praktek itu diajari teori, praktek teori. Kan sebenarnya yang enak belajar bahasa seperti itu daripada ngomong teori dulu lalu mempraktekkannya. Biasanya kalau sudah banyak teorinya dipraktekkan, berat itu berat sudah. Iya. Setuju sih Mas. Setuju. Konteks masalah praktek itu sangat penting sih Mas. Soalnya gini, jadi kan saya kuliah di Jember ya Mas ya. Dulu bayangan saya pada saat merantau ke Jember itu saya akan bisa berbahasa Jawa tanpa ada informasi bahwa di Jember itu rata-rata bahasa Madura kan. Tiba-tiba waktu sampai di Terminal Tawangalun semua berbahasa Madura.
Termasuk di kampus saya rata-rata semua berbahasa Madura. Jadi hasrat kebetulan circle pertemanan di Jember adalah rata-rata orang Madura. Jadi hasrat untuk ingin berbahasa Jawa tidak ada. Dan pada saat itu Mas, karena ekspektasi tersebut dipatahkan dan circle-nya orang Madura, mau berbahasa Jawa pun susah. Susah dalam artian lebih takut diejek karena salah. Karena rata-rata circle-nya orang Madura. Jadi berani belajar dan langsung praktek itu emang benar-benar penting sih Mas. Khususnya untuk di konteks berbahasa ya. Iya. Tapi gini sih. Terutama kan kita kalau guyonan itu ada yang namanya Madura negeri sama Madura swasta ya. Iya. Yeah. Siap-siap. Gini, saya masih belum tahu apakah ini sudah pakai bahasa Madura di Sumedang maksudnya. Saya pernah berkunjung ke Probolinggo sekitar tahun 2010 itu gitu ya, 10 tahun yang lalu itu. Jadi KB saja, semboyan KB itu pakai bahasa Madura. Itu. Norok KB, 2 anak cokop, laki bini pada pei. Itu ya. Iya Mas. Kalau misal diplesetkan misal sama orang tua, kalau orang tua kan sebenarnya di asiknya bahasa Madura itu kan sering guyonannya gitu ya. Kalau KB kan anak norok KB, 2 anak cokop, laki bini pada pei. Nah, diplesetkan sama penyair Madura Saiful Hajar menjadi yang namanya KB, 2 istri sama cukup 2 istri, tua muda sama saja gitu. Tetapi yang saya katakan itu adalah bahwa di Probolinggo itu di tahun 2010 itu orang sana sudah bagaimana mengampanyekan atau memberikan keterangan-keterangan di beberapa sekolah ya tentang KB, pengumuman entah informasi apa itu ada yang namanya menggunakan bahasa Madura gitu. Dan itu kita jarang. Kalau saya sendiri atau mungkin misal pergi ke mana? Di Sumeneb lah, keliling Sumeneb itu jarang menemukan satu himbauan di tahun 2010 lah. Ya, benar. Di tahun 2010 pergi ke anggaplah ke Semenanjung atau mungkin dari Madura itu jarang itu menemukan yang namanya menemukan himbauan Madura. Berbahasa Madura. Padahal di Probolinggo itu sudah Madura gitu. Ya KB saja pakai Madura dan lain sebagainya. Hal-hal semacam itu yang sebenarnya perlu kita refleksikan ya. Artinya memperkuat kalau kita ngomong nasionalisme dengan 17 Agustus ini bukan persoalan kita harus kemana-mana pakai bahasa Madura, tidak. Tapi kesadaran kita bahwa Madura menjadi bagian Indonesia, kalau yang namanya Benedict Anderson itu bahwa kita saat merasa Madura itu menjadi bagian dari Indonesia, komunitas terbayang. Saat kita berbicara bahasa Madura, maka kita ingin menegaskan kita orang Madura. Saat kita berbicara bahasa Indonesia, maka yang ada dalam kepala kita sebenarnya Irian, Kalimantan, Sulawesi gitu. Ya kan? Setuju. Dengan menggunakan bahasa Indonesia itu kita sudah bisa berkomunikasi lebih dari Madura gitu. Nah, saat kita berbahasa Madura seharusnya kita menegaskan bahwa Madura tidak boleh hilang menjadi bagian dari Indonesia itu. Itu hal-hal yang sebenarnya perlu dibangun narasinya hari ini, persoalan mental kebangsaan kita sehingga kita tidak alergi dengan biru daun, dengan apa itu? Iya. Biru langi, biru tase. Ya, biru langi, biru tase. Ada satu lagi yang perlu misal tentang persoalan orang Madura kan sebenarnya unik ya. Artinya unik tentang besi tua. Besi tua. Banyak orang Madura itu kadang alergi. Bahkan itu di komik, ada komika itu ngangkat kalau orang Madura itu besi tua gitu. Dan itu kadang diolok-olok gitu. Padahal itu keunikan orang Madura tentang
Nah, Semangat juang masalahnya bekerja ya Mas. kesulitan semangat juangnya gitu. Kalau hari ini ada pemerintah mengatakan bagaimana mengelola sampah dengan recycle ya, daur ulang gitu ya. Orang Madura sudah lebih dulu. Maksudnya di mana-mana itu kalau ada pengumpul sampah itu rata-rata orang Madura. Walaupun bukan semua pengumpul sampah itu orang Madura. Artinya daya daur ulangnya orang Madura itu sudah anus ya. Tapi bagi kita sebagian kita itu alergi kadang. Alergi. Visioner ya Mas ya. Orang Madura visioner ya. Oh, itu visioner. Apa yang tidak betul? Maksud saya gini kadang, kalau kita berkunjung misalnya mengamati di pelabuhan Tanjung Perak itu ya, sama di pelabuhan Kamal itu ada sesuatu yang kontras. Di sebelah selatan itu ada yang namanya PT PAL. PT PAL ini kan kapal laut. Iya, tapi laut. Di sebelah utara itu adalah penghancur kapal laut. Itu orang-orang Madura. Nah, iya, maksud saya bahwa sebenarnya orang Madura dengan segala keunikannya termasuk bahasanya, kita sebagai orang Madura itu ya jangan malu untuk menggunakan bahasa Madura. Begitupun masyarakat Jawa, masyarakat Kalimantan, suku Dayak dan lain sebagainya, jangan pernah malu menggunakan bahasa daerah kalian masing-masing untuk berkomunikasi, untuk menunjukkan identitas kesukuan. Akan tetapi identitas kesukuan itu harus didasari bahwa kita menjadi Madura adalah bagian dari Indonesia. Ya, benar, setuju. Iya, jangan sampai seolah kalau kita tekankan bahasa Madura, tiba-tiba ketika ketemu sama orang Jawa tetap menggunakan bahasa Madura. Tidaklah. Tidak lucu dong. Iya. Itu kan santri yang tidak bisa bahasa Inggris, mengucapkan bahasa Inggris, tapi dia paham bahasa Inggris, tapi dia menggunakan bahasa Arab. Sehingga apa? Saat ditanya tentang bahasa Inggris, what's your name? Ismi. Ya, bisa saja ada orang Madura tidak bisa mengucapkan bahasa Jawa, tapi bisa memahami orang Jawa itu ya. Nah, akhirnya terjadi yang namanya bilingual itu. Akan tetapi itu, Bri, persoalan kalau kita ngomong tentang bahasa dan nasionalisme itu tentang kesadaran kita. Tidak boleh hari ini orang sebenarnya kita ngomong apakah kita harus menggunakan bahasa Madura mendet misal atau kemana-mana bahasa Madura, enggak lah. Kita sebenarnya kan hibrid setiap hari ya. Benar. Iya, setiap hari kita hibrid. Bisa saja saya bersama keluarga itu menggunakan bahasa Madura. Saat sholat saya menggunakan bahasa Arab. Ketika berkomunikasi dengan teman-teman saya yang di Jawa sudah menggunakan bahasa Jawa gitu. Kita sebenarnya sudah hibrid dalam berbahasa gitu. Akan tetapi cuma cara membangun kesadaran itu gitu. Jadi ya, jangan sampai tempat ya Mas ya. Iya, kalau kita ingin menjadi orang Indonesia itu bukan dengan cara menghilangkan Maduranya. Itu loh, ya kan? Tapi dengan cara menghormati suku lain, bahwa suku lain itu adalah juga berbeda-beda dan menjadi bagian dari Indonesia. Jadi kalau istilahnya Benedict Anderson itu ya komunitas terbayang. Kita membayangkan Indonesia itu adalah terdiri dari Irian, Maluku, Sumatera, Aceh. Itu yang dikatakan bahwa satu bangsa itu adalah satu komunitas terbayang gitu. Jadi dengan menyebut Indonesia, kita sudah bisa sebenarnya menjangkau Sulawesi, menjangkau yang namanya Sunda dan lain sebagainya. Akan tetapi saat kita berbicara bahasa Madura ya kita kembali menjadi satu identitas saat kita lahir mungkin. Kira-kira sederhananya seperti itu. Nah, iya setuju sih Mas. Soalnya emang harus benar-benar gimana Mas? Ya enggak. Iya. Harus ini sih Mas emang jati diri banget bahasa daerah ini. Jadi emang kita ya pada saat di daerah atau bertemu orang daerah di luar daerah bisa menggunakan bahasa daerahnya, tapi pada saat bertemu orang yang tidak sedaerah harusnya kita menggunakan bahasa yang pemersatu bahasa Indonesia itu berarti kan Mas. Jadi emang harus sesuai tempat sih. Terkait ini Mas lagi Enggak. Ini dalam beberapa kasus kita kadang kebingungan ya.
Mm. Nah, ini aja kan sebenarnya kita kebingungan. Kita mau menggunakan bahasa Madura karena teman-teman kita banyak yang dari yang dari luar Dari luar. Madura, mungkin ingin memahami satu perbincangan kita tentang bagaimana semangat untuk melestarikan bahasa Madura itu. Tapi bagi orang Madura, kita mungkin sudah apa itu katanya mau ngomong tentang bahasa Madura, tapi live-nya tetap menggunakan bahasa Indonesia gitu-gitu. Itu hal yang kadang Iya. di Jawabannya di sini kalau kita pakai bahasa Madura soalnya gak ada subtitle dong. Yang penonton di luar Madura bingung. ya, Gini Mas, apalagi guyonannya itu, gimana Mas? guyonannya itu ya pencet angka 2 nih. Apa, Kalau Mas? dulu remote itu kan ada subtitle. Itu pencet dulu. Ya masalah ini sih Mas, apa namanya? Masalah penyebab lagi. Tadi Mas Set sudah kan nyinggung masalah penyebabnya, salah satunya kemungkinan gengsi Mas ya. Tapi beberapa pernah sempat dengar. Jadi teman-teman kalau misalkan di sini ada yang selaku praktisi atau pengajar bahasa daerah bahasa Madura, koreksi misalkan salah. Jadi saya sempat dengar isu bahwa muatan lokal di sekolah itu dikurangi atau ditiadakan gitu Mas. Jadi lebih fokus ke bahasa asing. Nah, bagaimana Mas Set itu menanggapi hal tersebut Mas? Masalah muatan lokal bahasa daerah ini isu aja sih Mas. Jadi teman-teman misalkan ada yang lebih tahu bisa chat aja di kolom komentar, nanti bisa saya bacakan. Soalnya saya dengar isunya itu kurang lebih seperti itu. Karena bahasa Madura itu, muatan lokal bahasa Madura khususnya itu ditiadakan atau dikurangi gitu jamnya, jadi lebih fokus ke bahasa asing. Jadi bahasa asingnya itu ditambah bahasa Jepang, bahasa Cina, bahasa asing lah intinya. Nah, menurut Mas Syed itu kira-kira itu nggak yang jadi salah satu penyebab untuk berbahasa Madura khususnya Mas ya, atau konteks luasnya bahasa daerah itu mulai terkikis? Gimana Mas? Nah, ada satu cerita aja. Maksudnya kalau kita jawab, kan kadang serius. Iya benar, kita bercerita aja. Jadi bahasan-bahasan di tongkrongan ya Mas ya. Nah, ada satu karakteristik yang menarik gitu ya, ketika di debat pilkada kemarin itu salah satu segmennya pakai bahasa Madura gitu ya. Oh, iya. Nah, lalu narasi yang dibangun karena ini ingin melestarikan bahasa Madura. Ya. Tapi sejauh ini maksud saya oke lah, bagus lah. Ketika ada pilkada gitu ya. Terus pakai bahasa Madura itu kan sebenarnya seolah narasinya ingin mencari pemimpin mana yang benar-benar memahami Madura minimal dari bahasanya. Itu ya. Tapi kan begini, bahwa kalau kita mau berkomitmen tentang pelestarian kebahasaan kan bukan sekedar show. Iya. Baca juga di Permendikbud sama di Pergub itu sebenarnya muatan lokal sudah ditekankan untuk diberikan. Dari tingkatan SD, SMP sama SMA di satuan pendidikan itu bisa saja di TK itu sebenarnya muatan lokal itu sudah ditekankan untuk diberikan. Misal di Jawa Timur, terutama di Jawa itu ada yang namanya bahwa muatan lokal bahasa Jawa kan sudah ada, itu ya. Sehingga di salah satu kampus negeri di Surabaya itu ada yang namanya jurusan bahasa dan sastra Jawa. Kenapa itu? Karena seluruh satuan pendidikan di Jawa itu sudah ditekankan atau bahkan sudah ada surat edaran untuk ada muatan lokal bahasa Jawa gitu. Nah, di Madura ini kan kita nunggu. Ada nggak surat edaran dari bupati-bupati di Madura sehingga seluruh satuan pendidikan di Madura itu seolah mewajibkan yang namanya muatan lokal bahasa Madura. Kan kita capek gitu. Kalau ngomong tentang satu institusi, misal institusinya itu cuma mengimbau. Saya mengimbau kepada masyarakat saya untuk menggunakan bahasa Madura demi kelestarian. Ya enggak usah jadi bupati kalau cuma mengimbau. Seharusnya kalau dia memang mau berbicara tentang pelestarian bahasa Madura, buat surat edaran, buat satu kebijakan, baik itu merupakan perda, ya kan?
bagaimana satuan pendidikan itu wajib ada yang namanya muatan lokal bahasa Madura. Kalau sampai isu itu benar, misal ada yang namanya pengurangan terhadap jam lokal, kan kita maaf saja, kita ini kan berpikirnya kebolak-balik. Iya. Artinya kebolak-baliknya orang-orang modern, orang-orang luar itu kadang menjadi galau karena modernisasinya itu, sehingga kita mengenal yang namanya postmodern. Itu ya, postmodern, dan orang lain belajar kebudayaan dan lain sebagainya. Kita ini kadang kalau sama benar itu terjadi, misal dikurangi gara-gara bahasa asing dan lain sebagainya, itu kan menjadi kebacut ya. Iya. Kebacut. Saya ingat satu cerita. Iya. Gimana selanjutnya? Maksud saya seharusnya ya muatan ini ya sekali lagi ginilah, kalau menyangkut muatan lokal, kita tunggulah. Apakah betul para bupati di Madura itu punya kepedulian terhadap bahasa? Iya. Gini sih ya, Mas, masalahnya soalnya ini berarti bukan isu. Soalnya gini Mas, saya baru ingat pas SMA itu saya tidak dapat muatan lokal bahasa daerah. Jadi yang saya berarti kamu pada SD dapat, SMP dapat, SMA tidak. Itu Mas masalahnya. Soalnya gini, di tahapan SMA itu harusnya kalau menurut saya pribadi Mas, ini opini ya. Jadi harusnya pada saat SMA sebenarnya untuk muatan lokal bahasa daerah khususnya Madura itu sebenarnya proses penguatan untuk ya baik baik pengaplikasian maupun pemahaman itu sih Mas. Cuma pada saat itu kejadian di SMA saya itu tidak ada buat muatan lokal. Di situ sih muncul isu bahwa muatan lokal itu untuk bahasa Madura itu dihilangkan. Baru ingat saya Mas. Itu kalau di sekolah kita ya mohon maaf saja, kadang kan kita itu kalau meminjam istilahnya Paulo Freire, kita itu kan disorientasi. Ya, sekolah-sekolah kita banyak disorientasi. Apa disorientasinya? Sekolah seharusnya mampu memanusiakan manusia. Pendidikan seharusnya semakin memperadabkan manusia. Akan tetapi pada kasus-kasus tertentu, orang sekolah itu semakin alergi untuk jadi petani. Orang sekolah menjadi alergi untuk menjadi pelawak. Orang sekolah menjadi alergi untuk pulang ke Sumeneb misalnya. Orang kuliah ke Jogja menjadi gengsi. Sebagian ya gengsi untuk balik ke Sumeneb. Ini yang saya katakan disorientasi. Seharusnya semakin kita kuliah dan lain sebagainya itu ya kita semakin menemukan kebermaknaan hidup bersama. Gitu ya. Kita semakin menemukan rasa kemanusiaan kita misalnya. Ya, semakin gelar kita semakin tinggi, seharusnya kita semakin memahami bagaimana kita menghormati manusia, bagaimana memanusiakan manusia. Nah, misal ketika kan saya bertanya-tanya, ada satu cerita lagi itu ya. Cerita seorang Mahbub Junaidi ya. Seorang Mahbub Junaidi ketika dia ikut pertemuan wartawan di Vietnam itu ya, yang lain itu menggunakan bahasa Inggris, ya dia bisa menggunakan bahasa Inggris, tapi dengan cueknya, dengan masa bodohnya dia menggunakan bahasa Indonesia di Vietnam itu. Apa katanya ketika ditanya, kenapa Anda menggunakan bahasa Indonesia? Dia katakan, saya orang Indonesia, kalau Anda ingin paham tentang bahasa Indonesia, sediakan penerjemah di dekat saya. Itu kadang konyol itu ya. Tapi dalam kasus-kasus tertentu sebenarnya kita perlu penegasan gitu ya. Itu penegasan apa ya? Ya kalau kita misalnya ngomong muatan lokal ya, kita sebenarnya perlu ketegasan dari setiap pemerintah daerah untuk mengeluarkan surat edaran. Sehingga sekolah-sekolah itu mau tidak mau harus ada yang namanya muatan lokalnya itu. Karena kalau nggak ada, kalau nggak ada surat edaran itu nggak ada muatan lokal, ya nggak juga ada beberapa sekolah yang memang punya kesadaran, gitu ya,
Kesadaran itu ya tetap muatan lokal. Saya di SD itu dapat muatan lokal masih, sehingga bisa dulu itu bisa pakai carakan nih itu ya, anak carakan. Di beberapa kampus di Madura sudah ada yang namanya mata kuliah bahasa dan sastra Madura itu ya. Walaupun dari Jawa, kalau sudah masuk di kampus Madura itu ada yang mereka harus tetap belajar yang namanya bahasa dan sastra Madura itu. Tapi itu kan tidak semua orang punya kesadaran itu. Akan tetapi masih banyak orang-orang yang kadang ya orientasinya ingin belajar bahasa asing. Walaupun ujung-ujungnya ketika ditanya, sebagian besar kenapa ingin bisa bahasa Inggris? Karena persyaratan kerja. Oh, belajar bahasa asing biar jadi modern, no? Burung modern. Kalau misal belajar bahasa asing, kenapa ingin ngebut belajar bahasa Jepang biar bisa kerja di Jepang ya? Karena kalau itu tujuannya, itu bagi saya kan buruh modern, buruh yang ingin naik kelas gitu. Tapi sebenarnya bahasa itu bukan alat untuk menjadi buruh. Bahasa itu alat untuk berkomunikasi. Nah, berkomunikasi itu, saya kira hal-hal semacam itu yang perlu disadari ya. Maksudnya disadari, jangan sampai kita latah juga seolah-olah sekarang semuanya pakai bahasa Inggris, terus kita berduyun-duyun misal, berbondong-bondong, pas ngangkui bahasa Inggris kia, kekere banyak saya lupa caucat maturana. Benar. Itu. Cak Matura saya sudah tidak paham dong. Ada istilah apa ya? Ini termasuk Cak Matura apa gimana ya? Yang Mas, kayak bau koko orang perang. Artinya ke orang. Oh ya. Istilah-istilah seperti itu sepertinya tidak ada sudah. Apa istilahnya? Jarang ya. Ya kalau dalam bahasa Indonesia kan peribahasa itu ya. Macapat ya Mas ya, macapat. Kan kalau macapat itu itu Bri. Takut iya itu dikenal kalau bahasa Indonesia itu peribahasa ya. Apa itu? Iya. Makanya jadi ceritanya setiap SD Mas. Setiap SD pas ada tugas ya itu ya ya itulah. Ini saking tidak tahunya kan. saya selalu ini Mas, selalu datang ini. Jadi kan rumah saya di ini kan di kota. Bukan sombong ya Mas, tapi emang di kota. Terus jadi saya untuk mengerjakan tugas itu harus jauh-jauh ke Kalianget ke om saya yang paham bener masalah bahasa Madura halus, terus istilah-istilah, carakan dan sebagainya. Jadi harus jauh-jauh ke Kalianget dulu baru bisa mengerjakan tugas. Karena di lingkungan saya, di rumah khususnya sudah tidak paham. Kebetulan memang ayah saya itu ini mengatakan bahwa sebenarnya pada saat di rumah, jadi kan ayah saya dari Kalianget ya Mas. Jadi pada saat di rumah itu sudah tidak berbahasa halus ya Mas ya. Sudah tidak berbahasa halus. Nah, kemungkinan berangkatnya itu dari situ, membiarkan saya yang kadang-kadang berbahasa tidak halus juga ke ayah saya. Karena berangkat ayah saya juga gak berbahasa ke ayahnya gitu sih Mas, kurang lebih. Makanya sangat kompleks sekali sebenarnya sih Mas, masalah bahasa ini. Nah kira-kira nih Mas, masalah ini, tapi ada pertanyaan dulu Mas. Ya. Dari Aan lagi nih, Mas Set, ya apa menanggapi dialek bahasa yang berbeda antar wilayah satu sama lain? Kalau dilihat dari ya apanya ini kayaknya bukan orang Madura nih Mas. Ya apa? Harusnya paling enggak bahasanya gimana dong? Gimana menanggapi ini? Apa ini orang bahasa Jember ini kayaknya. Ya apa? Gimana Mas menanggapi dialek yang berbeda antar wilayah Mas? Khususnya sepertinya konteksnya di Madura sih ini kayaknya. Iya. Di Madura itu kalau secara dialek itu ada yang membaginya menjadi 4, ada yang menjadi 5 Fri. Itu ya.
Kalau yang membaginya menjadi 4 itu ada dialek Bangkalan, itu ya. Nah, dialek Bangkalan ini hampir sama dengan dialek Sampang, itu ya. Tetapi biasanya tetap dibedakan ya, dialek ya Bangkalan, Sumenep, Sampang, Pamekasan itu 4. Tapi ada juga yang membaginya sampai 5, misal membedakan tetap ya Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep, dan Kangian. Ini kepulauan itu dibedakan Kepulauan lagi. Iya, walaupun bisa saja sebenarnya ketika dialek itu ditelusur lebih jauh bisa saja banyak berbeda ya. Dialek-dialek di dalam bahasa Madura itu. Akan tetapi para peneliti sejauh ini tuh membaginya 4-5 dialek itu. Ya saya kira itu ya bagaimana cara kita menanggapi itu ya biasa saja. Itu artinya biasa saja, bahwa sekali lagi bahasa itu dinamis. Nggak ada orang yang bisa mengatakan saya paling benar di dalam bahasa. Karena bahasa itu dinamis itu. Sehingga ada yang namanya ilmunya itu ilmu ya sosiolinguistik. Kita belajar tentang, misal saya, karena saya sudah sering bersinggungan, berinteraksi dengan orang-orang luar Madura, maka untuk mengucapkan bergaya pinggir papas, karena saya orang pinggir papas. Jadi kalau orang pinggir papas itu khas dalam masalah. Doma kakek, kan gitu-gitu sih. Iya, Bri. Tapi saya sebagai orang pinggir, sebagai orang pinggir papas sudah secara spontan sudah jarang, bukan tiba-tiba tidak bisa ya. Tapi karena interaksinya, secara sosialnya saya sudah jarang berinteraksi dengan orang pinggir papas, misal. Walaupun saya tetap pulang ke pinggir papas, tapi lebih banyak berinteraksi dengan beragam orang itu, sehingga mungkin ungkapan kakak komaran kakek. Nah itu sudah jarang saya ungkapkan gitu. Itu ya. Mirip-mirip itu dialek Kangian berarti ya Mas ya? Kalau dialek Kangian kan sebenarnya bisa bisa dilihat kepada persoalan imbuhannya misal. Ya. Apanya itu misal sandele ya. Atau obukna sandele. Kalau di bahasa Indonesia yang biasa yang di daratan itu kan huruf di belakangnya kan didobelkan kalau mau menunjukkan kepunyaan. Tapi kalau yang di Kangian itu, ini salah satu hal yang sederhana ya. Hal yang sederhana itu tetap obukna, sandelna, sokona. Terus kalau di Kangian seperti itu salah satu penanda perbedaan dialek. Nah, saat kita berbeda dialek seperti itu biasa saja, artinya biasa saja ya diterima itu sebagai keragaman, kekayaan dari bahasa Madura. Jangan sampai gara-gara saya berbeda, misal maaf aja, kalau misal orang Bangkalan, misal itu ya, Sampang ya Bangkalan ada sebagian yang menggunakan, bukan sebagian, kakek misal. Di pinggir papas juga menggunakan kakek juga. Iya, kakek. Kalau di pinggir papas itu kakek, ini dan lain sebagainya. Ada yang namanya bekna, itu ya. Atau bagi saya itu ya biasa perbedaan itu karena perbedaan daerah, itu ya. Karena perbedaan sosiolingvistiknya itu misal. Sehingga kalau di dalam kajian kebahasaan itu ya ngomong antropolinguistiknya, sosiolinguistiknya, psikolinguistiknya, itu hal-hal yang sangat asik sebenarnya dalam kebahasaan itu, sehingga kita bisa menerima berbagai keragaman itu. Jadi saran saya jadi kalau bisa menemukan kebaan itu, kalau menemukan yang berbeda ya ditanya aja. Seperti saya pernah ke Pamekasan, pernah hidup di Pamekasan itu hampir 1 tahun. Itu ya. Saya mengenal satu kata ngara gitu ya. Ngara itu kalau di Sumenep kan ada musuh. Gitu. Iya. Incaran. Diincar. Atau mungkin dia lewat mana, lalu kita nanti langsung dihadang sama kita. Kan itu ngara gitu. Ternyata di Pamekasan ngara bukan itu gitu. Iya. Ngara ternyata bermakna mungkin. Iya, bermakna ngara kadojo, mungkin dia ke utara itu. Nah, perbedaan-perbedaan ini saya kira itu adalah
bagi saya itu adalah ya kekayaan, keberagaman yang saya kira ya kita perlu mengetahuinya, perlu mengapresiasinya. Itu. Misal ada kata ungkapan sobung ya. Tidak Tapi ada. saya punya teman mengatakan nyobung. Ini ya. Baru dengar kalau nyobung tuh, Mas. Iya, ada. Ada ungkapan mainan. Tapi ada yang bilang mainan. Sampai teman saya itu saya tanya betul, ini mainan atau mainan? Dia tetap bersikukuh mainan. Akhirnya apa? Akhirnya saya katakan, sudah, saya menerimanya sebagai satu kekayaan di dalam bahasa Madura itu. Madura. Itu ya. Maksudnya ya, tinggal kita lihat dia diucapkannya Madura bagian mana. Nggak bisa. Saya saja jangankan sampai se-Madura ya. Pinggir Papas sama Karanganyar itu sudah berbeda. Pinggir Papas barat jalan sama timur jalan, cara barat lorong sama timur lorong, celuk itu sudah beda anunya, cara mengucapkan istilahnya gitu dan lain sebagainya. Apalagi misal Bangkalan sama Sumenep, Pamekasan dan lain sebagainya. Salber, Sumenep, tapi tambah ke barat kadang tinggal Lebar kan gitu. Jeria, Sumenep, tambah ke barat tinggal Jeria, itu. Nah, saya kira ya diterima itu sebagai satu kekayaan gitu ya, dan lain sebagainya. Walaupun sampai hari ini, Fri, kalau ngomong bahasa Madura itu yang kalau saya sebenarnya agak enggan itu ya, itu perdebatan tentang ejaan gitu. Wah itu kalau sudah ejaan, ya di beberapa forum itu dahsyat gitu. Ya bagi saya kadang saya tidak mau terlalu jauh ngomong tentang bahasa pada hal-hal yang begitu begitu kelas itu ya. Ya bagi saya bahasa itu dinamis, bahasa itu bisa berkembang, bahkan kita bisa mengadopsi dari bahasa luar itu ya untuk dimadurakan karena banyak istilah baru gitu, misal HP misal, gadget misal, atau mungkin laptop gitu. Dulu kan laptop nggak ada dan kita nggak punya istilah laptop untuk bahasa Madura. Itu kan? Bisa saja kita hanya mengadopsi itu laptop itu apapun laptop, ataukah memang perlu kita madurakan nanti kira-kira apa gitu. Jangan sampai itu ada, kalau dulu saya belajar jangan sampai Madura itu Indonesia gitu, bahasa Indonesia rasa Madura. Contohnya Indonesia rasa Madura kan kalau kita memberikan sambutan sesangkuna, kan gitu ya. Iya. Pertama-tama poci syukur ya toraki dekat Allah Subhanahu wa taala, sekak dima kalaben rahmat sesangkena kaula saling patut wajib dengan. Lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur yang di mana? Sekak dima. Terus sekak dima itu masih yang di mana? Kan gitu. Itu bahasa Indonesia rasa Madura itu. Yang di mana? Gitu. Karena berkat rahmatnya yang sehingganya. Nah, itu adalah bahasa Indonesia rasa Madura itu. Madura. Iya, setuju. Ini masalah keragaman emang ini sih Mas, erat sekali Mas ya, khususnya ya mungkin di Indonesia juga begitu beragam kan bahasa daerahnya. Jangankan di Indonesia, di Madura aja yang istilahnya satu pulau masih dialeknya, terus ada beberapa kata-kata juga yang berbeda. Soalnya ini Mas, sempat kejadian ini sama kayak yang Mbak Aan. Jadi pada saat jadi kan SMA saya di Pamekasan ya Mas ya. Iya. Jadi pas saya di Pamekasan, bahasa saya, dialek saya ini, dialek Sumenep dibilang sangkit. Nah, sedangkan kalau dari saya pribadi, yang sangkit itu yang orang Pamekasan gitu. Persis kejadiannya sama kayak Mbak Aan ini Mas. Punya teman orang Jember.
Iya, punya teman orang Jember yang berbahasa Madura dan dia bilang dialek bahasa Madura saya sangkit, tapi bagi saya dialek dia yang sangkit. Nah, gitu Mas persis. Jadi kadang orang Madura sendiri kurang berdamai dengan keberagaman itu sih Mas. Sejauh ini Mas ya, yang ini soalnya pengalaman pribadi sih Mas. Jadi seakan-akan Mas sangkit Sahara Rafri gitu Mas. Padahal Bisa. Sangkit itu gini, mungkin kita perlu menerjemahkannya kepada hal yang lebih moderat. Sangkit itu ya. Sangkit itu terjemahannya itu adalah kalau diterjemahkan kalau sangkit ini kan berbeda ya, berbeda gitu. Kok sangkit atau tidak sama gitu. Ya sangkit itu pada akhirnya harus diterjemahkan di mana kita memang berbeda dengan daerah tertentu gitu. Artinya kalau orang Sumeneb ada di Pamekasan, maka orang Sumeneb itu sangkit bagi orang Pamekasan. Sebaliknya, saat orang Pamekasan ada di Sumeneb, dia menjadi sangkit bagi orang Sumeneb. Ya seperti Baan ini, temannya Baan bagi Baan itu sangkit, Baan bagi temannya itu sangkit. Nah, kalau di Twitter itu kan kopar kapir gitu loh, kopar kapir. Nah, ada orang mengatakan orang lain itu kafir, tapi bagi orang lain dia yang kafir gitu. Itu kabar kafir. Itu. Nah, sangkit mungkin gak susahnya ya. Wah, seperti saya dulu ketika di pinggir Papas, menganggap bahasa orang di luar pinggir Papas itu apa itu kok seperti itu bicaranya. Gitu. Ya, sama orang luar pinggir Papas saat ketemu sama orang pinggir Papas itu khas banget. Bukan burung Maria. Ya bukan pada akhirnya itu menjadi satu keragaman sih. Hal yang ya kalau Anda ingin mengetahui bahasa Madura bergaya ini ya di sini, yang bergaya cepat di sini kan gitu kan. Yang bergaya sampai perlu karena saking halusnya ya. Kan gitu. Ada bahasa yang namanya halus gitu. Oh kalau di sana bahasanya halus ya. Iya, karena di sana banyak jinnya kata saya. Kan gitu. Banyak makhluk halus. Siap. Nah, maksudnya kan ya mungkin bahasanya orang mana bagi kita itu kasar ya, tapi bagi mereka ya biasa itu loh. Maksudnya ya dengan ada misal orang kota saat mendengarkan orang pesisir itu kok teriak-teriak ya. Ya iyalah kalau tidak teriak kan tidak didengar gitu. Bagi kita itu kan iya, kalau orang dekat pantai itu kan terbiasa teriak-teriak. Mungkin bagi orang kota itu kan seolah kasar gitu ya karena suka teriak-teriak gitu. Gitu ya. Tapi bagi orang pesisir pantai bisa saja langsung bilang wah orang kota kok nggak ada tenaga ngomong nggak jelas gitu. Karena orang kota datanya pelan-pelan. Iya, maksudnya akhirnya masa ada yang bahasa halus sama kasar. Saya tuh kadang tetap kalau sejauh ini kan tetap ada itu ya bahasa halus sama kasar. Walaupun saya itu kadang sering bilang bahasa halus iya karena di sana banyak jinnya kata saya. Iya Mas. Terus kira-kira nih Mas ya, kalau dilihat dari konteks kepunahan ya bisa dikatakan Mas, atau ini bisa mungkin katanya Mas tadi kan di Madura masih jauh ya, karena masih ada yang namanya pesantren dan bisa menjaga konsistensi berbahasa Madura itu Mas. Cuma kalau misalkan dilihat dari konteks bahasa yang sudah punah ini dan yang terancam punah, kira-kira menurut Mas Set itu apa yang menjadi salah dan siapa sih Mas yang harus bertanggung jawab akan kepunahan tersebut? Ya kalau ditanya siapa yang harus bertanggung jawab ya kita semua ya. Yang punya tanggung jawab terhadap bahasa Madura adalah kita semua. Itu ya. Pertama-tama ya semua orang, terutama kita yang sadar punya tanggung jawab moral bagaimana melestarikan bahasa Madura. Itu ya. Yang kedua,
Yang harus kita dorong adalah yang namanya peran pemerintah. Karena kita memilih pemimpin, memilih institusi pemerintah, kita bernegara, gitu ya. Karena kita ingin harapan-harapan kita itu kan menjadi terwujud. Kalau harapan kita adalah bahasa Madura menjadi lestari, maka pemerintah itu harus mendengar, harus mengambil satu kebijakan bagaimana bahasa Madura itu adalah bisa lestari. Ya, dalam hal ini salah satunya itu adalah mendorong atau menginstruksikan gitu ya kepada satuan pendidikan itu untuk mengadakan yang namanya muatan lokal. Akan tetapi yang terpenting adalah eksistensi bahasa Madura itu adalah tanggung jawab kita bersama. Itu ya. Ya tidak bisa kita misal menyalahkan orang lain, misal menyalahkan sekolah, menyalahkan guru, misal menyalahkan pemerintah pertama-tama, tidak bisa. Kita harus katakan ini tanggung jawab kita bersama. Yang kedua, baru di langkah keduanya itu mendorong, menyampaikan kepada pemerintah, ya ayo, mari buatlah kebijakan yang bisa melestarikan bahasa Madura, terutama melalui instansi pendidikan. Kemarin, Fri, ada hal yang sangat saya mungkin saya agak sumringah. Walaupun sumringah ini perlu saya lihat ke depan gitu. Ketika Bupati Fauzi mengatakan bahwa akan mengembalikan semangat gitu ya, semangat keraton. Harapan saya bukan hanya dalam fisik yang dikembalikan semangatnya, bukan hanya dalam ritual, tetapi hal-hal lainnya gitu ya. Kalau memang semangat dikembalikan untuk mencintai lokalitas kita, karena sebenarnya kan potensi lokal itu sangat penting untuk didorong hari ini, misal. Iya benar. Misal itu kita makanya kalau sekedar semangat kembali ke songenepnya itu cuma dalam bentuk fisik, ya bisa saja saat rezim berganti juga mimpi itu. Iya. Akan tetapi kalau diimbangi oleh yang namanya misalnya ada surat edaran bagaimana sekolah itu ada muatan lokal, misal bagaimana misal kan ada satu kebijakan musik modern tidak boleh dibunyikan di mana di keraton ya itu ya. Kalau seperti itu seharusnya musik Madura dong yang dibunyikan di sana. Musik Madura yang diperdengarkan di mana? Mungkin di instansi bagaimana ada sekarang bahasa Madura lebih digalakkan. Jadi plakat-plakat itu ada yang namanya bahasa Maduranya gitu ya. Jadi kalau misalkan kantor apa diterjemahkan gitu ya, ada bahasa Indonesianya, ada bahasa Maduranya. Ya kalau memang kita mau menginggris misalnya ada bahasa Inggrisnya itu. Situs-situs kebudayaan kita juga dilindungi juga gitu. Jangan sampai misal kita ngomong tentang semangat tentang ya apa yang kita bicarakan misal tentang semangat bahasa daerah. Tapi yang namanya arsip-arsip kita, yang namanya kitab-kitab berbahasa Madura itu banyak yang dijual ke luar Madura. Dan itu hal-hal yang naskah-naskah gitu ya. Naskah-naskah Madura itu kan seharusnya juga perlu dilindungi. Karena ya, disitulah aset kebudayaan kita itu. Jangan sampai cuma sekedar musik dilarang, tapi hal-hal yang lebih esensial itu terabaikan. Itu yang saya tunggu dari kebijakan Bupati Fauzi tentang di bidang kebudayaannya. Sehingga saya berharap misal ya bagaimana Ludruk lestari, bagaimana ya kebudayaan lokal kita lestari ya, terutama bahasa kita misal juga lestari. Saya kira itu harapan kita di tengah mungkin ya takut punah itu ya ancaman. Tapi bagi saya kita tidak perlu takut karena bahasa sebagai satu kebudayaan akan terus bergerak dinamis. Iya Pak Mas. Iya contoh artinya ya. Contoh kebudayaan kayak di Madura ini tanian lanceng itu masuk kebudayaan gak sih Mas? Maksudnya erat dengan Madura gak sih Mas? Soalnya kalau kayak di desa-desa itu tanian lanceng masih banyak Mas.
masih banyak sekali. Berbeda di kota ya Mas yang karena lingkupnya sudah perumahan dan sebagainya. Cuma kalau pada saat berkunjung ke desa-desa itu masih banyak sekali model-model rumah yang tanian lanceng itu. Kira-kira itu masuk dalam kebudayaan Madura gak ya? Nah, kalau itu kan budaya dalam hal bagaimana kita sebenarnya orang Madura itu punya pola pemukiman gitu ya. Pola pemukiman dan pola berpikir. Tanian lanceng itu bukan sekedar pola pemukiman, tapi dia juga pola berpikir. Apa pola berpikirnya? Bagaimana? Kan orang Madura ini sadar sebenarnya. Kalau ada tamu malam-malam, sedangkan kita tidak mengenal orangnya, ya mau ditaruh di dalam, misal langsung ditaruh di dalam rumah, kan takutnya dia maling misalnya. Ya kan, berhati-hati. Tetapi kalau misal ada tamu datang ke kita malam-malam tidak dilayani, kita juga dianggap adalah tuan rumah yang tidak baik. Sebenarnya taman lanceng dengan yang namanya langker sopo kantengnya itu di bagian ujung barat itu sebenarnya kan adalah satu sikap moderatnya orang Madura terhadap orang asing. Sehingga di Madura dengan pola tanian lancengnya itu ada yang namanya satu pepatah gitu. Kalau kita ke Madura itu tidak akan kepanasan, tidak akan kelaparan. Kenapa? Karena orang yang sudah nyampe di tanian lanceng itu sudah ada tempat yang pasti. Itu di langkernya itu. Dan orang yang sudah bertamu ke kita dulu itu biasanya pasti disuruh makan. Saya menemukan yang pasti disuruh makan itu di Pamekasan. Saya pernah berkunjung ke Pamekasan di daerah utara, daerah Pakentenan, bukan? Enggak, daerah Dempo. Tampru, daerah sana itu. Jadi Dempo. Jadi saya main ke rumahnya teman, gitu ya. Saat mau pulang, enggak boleh sebelum saya selesai makan gitu loh. Setuju. Padahal ini kan baru gitu ya. Saya baru kenal sama dia karena saya ikut teman dan lain sebagainya. Sehingga saya disuguhi gitu. Nah ini yang kadang bagi saya ya mulai hilang gitu ya. Ya kalau di perkotaan itu mulai hilang. Tapi di pedesaan sebagian masih ada gitu. Bagaimana tradisi tanian lanceng itu bukan sekedar pemukiman tapi dia membentuk pola pikir kita. Jadi sekali lagi sebenarnya dulu itu kalau sudah ke Madura bukan jarang di sini. Orang yang bertamu ke Madura itu tidak akan kepanasan dan tidak akan kelaparan. Tapi kalau sekarang ya jangan coba-coba. khususnya di kota sih Mas. Soalnya gini sih Mas, tadi kan singgung masalah budaya juga ya. Soalnya kalau kayak di kota ini, khususnya di perumahan ya, yang namanya langker itu jadi pos kamling. Itu satu ya. Terus tanian lancengnya bukan, soalnya kan kalau tanian lanceng kan tidak ada pagar ya. Nah kalau di sini tanian lancengnya gang dan punya pagar semua. Jadi sistem-sistem atau kebudayaan seperti itu sih Mas yang sejauh ini harusnya benar-benar dijaga. Dan kebanyakan ya Mas ya, kayak rumah-rumah adat dan sebagainya. Entah ini omongan saya salah atau tidak benar ya Mas ya. Rumah-rumah adat ini kebanyakan kalau sudah berpindah ke pemilikan berlomba-lomba untuk ini direnovasi sebagus mungkin dan gayanya sudah tidak adat pasti berganti gaya gitu sih Mas. Nah itu kan makanya berbicara sekali lagi ketika Bupati Fauzi itu berbicara semangat kebudayaannya itu kan tidak mudah. Saya tetap menunggu gitu ya. Ya terutama rumah-rumah itu, misal seperti apa dia akan mengambil langkah-langkah itu. Tapi ada satu hal lagi yang hilang, yang saya temukan ketika di masa pandemi ini gitu ya. Masa pandemi ini saat pandemi datang semuanya prokes, protokol kesehatan, gitu ya. Lalu ditaruhlah gentong-gentong di depan rumah, gitu ya, untuk cuci tangan sama cuci kaki, cuci tangan lah. Yang lebih banyak itu cuci tangan. Nah, itu mengingatkan saya pada satu kenangan, saat saya sering bersepeda di tahun 90-an, bersepeda dari Pinggir Papas ke Talango. Jadi di sepanjang
Nah, di sepanjang Kalianget, Talango, Padike itu desa-desa yang saya lewati itu, di depan rumahnya itu ada gentong yang berisi air. Dan ketika orang merasa haus, karena dulu kita kan jarang sepeda motor ya, ini sepeda ontel ya, sepeda ontel, jalan kaki. Jadi orang kalau kehausan itu, kalau malu mau minta ke dalam, minta airnya itu dia tinggal ambil di gentong itu. Iya, tapi kan sekarang itu sudah hilang. Sudah hilang. Ini salah satu yang juga hilang dari dari saya tidak mau bilang Madura, takutnya memang cuma gentong-gentong itu saya temukan di desa-desa yang saya lalui masa kecil itu. Karena dulu ketika haus itu langsung minum itu. Ada yang lagi selain gentong itu tokur. Kalau sekarang itu apa itu tokur? Gardu ya. Gardu. Jadi di sepanjang jalan itu banyak gardu dulu. Kenapa banyak gardu? Kalau ada orang yang memang kepanasan ingin berhenti, kalau gardu-gardu itu masih kita lihat di sepanjang Sampang itu ya. Sampang Bangkalan itu ada gardu-gardu. Jadi kalau naik motor ke Surabaya ketika kita sudah capek, kita berhenti dulu di gardu itu misalnya. Gardu. Nah, ini yang lambat laun mulai hilang. Gardu-gardu ini kan sebenarnya bukan sekedar tempat nongkrong ya. Tapi memang takutnya ada saudara kita berperjalanan jauh dulu, kepanasan, kehujanan, sehingga niuplah di gardu itu. Dan ini yang sekarang mulai berkurang, gitu. Ya, selain apa? Selain tanda lanceng itu. Tapi kalau saya harapan saya kita sebagai orang Madura, ya, saya adalah orang yang tidak suka dengan anekdot Madura, anekdot yang mengolok-olok Madura itu. Kenapa? Karena ada satu anekdot yang seharusnya kita juga bukan persoalan membantah ya. Tapi kalau itu adalah mendiskreditkan kita tolak. Tentang besi tua, ya besi tua itu adalah hal yang orang Madura itu punya keunikan dalam besi tua itu, dalam mengelola, mendaur ulang sampah dan lain sebagainya. Ada dulu satu anekdotnya lagi tuh yang mendiskreditkan tentang Madura selangkah lebih maju daripada Cina gitu. Bagaimana orang Madura itu berjualan di depan toko-toko orang Cina, dan itu kadang diolok-olok gitu. Dianggap selangkah lebih. Padahal itu adalah satu kemampuan orang Madura dalam memahami ruang dan ekonomi. Jadi kalau dulu setiap sore toko-toko Cina kan tutupnya pukul 4. Lalu orang Madura melihat, oh ini kan pukul 4 sudah tutup, padahal masih banyak orang yang nongkrong di situ. Wah, kalau jualan di depan situ kan laris gitu. Nah, ini di satu sisi kan kesadaran ruang, dibaca ruangnya, dimanfaatkan ruangnya untuk kepentingan ekonomi. Cuma sekarang kan itu dianekdotkan, sehingga itu menjadi bulian bagi kita. Kalau ketemu misal dari jauh, dari mana Mas? Dari Madura. Wah, ini orang yang selangkah lebih maju daripada Cina. Gitu. Terutama ya biru daun. Biru daun itu yang kadang menggelitik bagi kita. Banyak anak-anak muda Madura itu sudah enggan menggunakan kosakata yang namanya biru daun. Bagi saya, ucapkan biru daun sepenuh hati, bahwa kita dengan biru daun menunjukkan kita adalah orang Madura. Tetapi ucapkan kata hijau sepenuh hati juga, bahwa dengan mengucapkan kata hijau kita adalah orang Indonesia. Gitu loh. Iya, mantap sekali bahasan malam ini. Jadi substansinya emang lebih ke pelestarian budaya, Mas, khususnya bahasa daerah kan hitungan budaya. Terus kira-kira nih Mas, terakhir karena sudah cukup lama perbincangan kita. Jadi terakhir mungkin ini sih Mas, pesan dari Mas Seth sendiri untuk khususnya ya Mas ya, khususnya anak-anak milenial terkait dengan pelestarian. Mungkin menurut Mas Seth masih bisa dikatakan jauh, tapi paling tidak ketika kita sudah menemukan ada anak yang enggan atau sudah tidak bisa berbahasa Madura, konteksnya halus, maka sebenarnya tanda-tanda kepunahan itu ada kan Mas. Jadi sebenarnya ya hal-hal kecil seperti itu yang harus mulai diperhatikan agar ya tidak benar bahasa Madura akan masuk ke bahasa yang masuk ke list yang terancam punah tadi itu. Nah, kira-kira menurut Mas pribadi, ini sekaligus pertanyaan terakhir,
bagaimana sih Mas langkah atau tips yang harus dilakukan khususnya untuk anak muda untuk melestarikan budaya khususnya di konteks bahasa daerah seperti itu Mas? Kalau saya cuma ingin katakan kepada teman kita, kepada saudara kita, itu ya, bahwa gaya kita itu misal, kalau kita bergaya Amerika, kita selamanya tidak akan pernah menjadi Amerika. Kalau kamu pakai alat Jepang, tidak selamanya kamu akan menjadi orang Jepang. Ya, akan tetapi kalau kamu menggunakan bahasa Madura, kamu akan diakui oleh orang Amerika, kamu akan dihormati oleh orang Jepang, kamu akan dihormati oleh orang lain di luar Madura. Saya kira mungkin itu yang perlu dikatakan kepada kepada teman-teman kita lah, misal di sekeliling kita. Kan teman-teman kita banyak yang merasa seolah-olah karena sekarang booming K-pop misalnya, itu ya, Korea gitu ya. Beramai-ramai menggunakan bahasa Korea, beramai-ramai bergaya Korea. Saya ingin mengatakan kepada mereka itu bahwa sampai kapanpun kalian tidak akan pernah menjadi Korea. Akan tetapi kalau kalian tetap menggunakan gaya-gaya Korea dengan bahasa Korea dan lain sebagainya, kalian tetap dianggap asing. Ya, keterasingan. Apa keterasingannya? Orang Korea tidak pernah menganggap kalian orang Korea. Orang Madura saat melihat kalian bergaya Korea itu bilang, itu bukan gaya kita. Ya kan? Orang Korea tidak mengakui mereka adalah bagian dari orang Korea. Kita pun tidak mengakui mereka bagian dari kita. Saya kira narasi-narasi sederhana, walaupun bahasanya bisa saja berbeda gitu ya, bahwa menjadi diri sendiri di dalam globalisasi itu penting. Kenapa saya itu? Biar kalau ada orang Inggris datang ke sini mau belajar bahasa Madura, kita siap. Daripada ada orang Inggris datang ke Madura mau belajar bahasa Madura terus kita bilang, wah saya sudah lupa Tuan, gitu. Kacau kan? Iya. Kacau sudah. Iya kan? Ya seperti saya apa aja. Ini salah satu yang saya juga temukan. Maksud saya narasi-narasi kebahasan seperti itu kan juga berimplikasi kepada cara berpikir. Ya, saya pernah mengunjungi satu destinasi wisata di Sumeneb, gitu ya, yang sudah dijamah investor itu dibangun cottage ya, rumah-rumah yang seperti ada di homestay yang ada di Jawa-Jawa gitu ya. Kata saya, seperti ini garapannya. Orang luar Madura datang ke Madura itu ingin tahu Madura. Bukan orang luar Madura datang ke Madura ingin tahu Jawa. Seharusnya di tempat wisata-wisata itu dibangunlah yang namanya gardu atau mungkin rumah-rumah bergaya Madura. Sehingga ketika mereka datang ke Madura, mereka melihat panorama dalam Madura. Nah, sama seperti kita bahasa misal kita duduk hidup di Madura dan lain sebagainya berbicara bahasa Inggris, datanglah orang Inggris ke Madura lalu dia ingin belajar bahasa Madura, yang ditemukannya adalah bahasa Inggris yang nggak jelas. Nah disitulah maksud saya, mari kita buat jargon misal, ya buat jargon berbahasa daerah itu adalah warga dunia. Artinya dengan kita tetap mencintai bahasa Madura, berarti kita menjadi bagian dari warga dunia. Siap. Ya, karena sekali lagi globalisasi itu menuntut yang namanya different, perbedaan. Perbedaan. Anda sedang diakui sebagai warga dunia kalau identitasnya jelas, KTP-nya jelas. Oh, KTP saya orang Madura, maka saya harus memahami betul Madura, terutama ya bahasanya, karena KTP-nya Madura. Kalau KTP-nya Inggris, Anda harus berjuang bagaimana Anda bisa berbicara bahasa Inggris. Itulah yang dikatakan warga dunia. Tapi kalau KTP-nya Madura, terus dia lebih paham bahasa Inggris, nah itu orang-orang dunia bingung padanya. Jadi Anda adalah warga kebingungan. Siap. Nah, jangan lupa jaga kesehatan ya. Ada bagi saya kita live seperti ini sebenarnya ya yang menjaga imun terus jarak jauh lah, bisa berguru dan lain sebagainya, memanfaatkan teknologi ini. Jangan sampai teknologi ini mengekang kita gitu, tapi bagaimana teknologi ini yang silaturahmi, membuat kita tertawa, menyapa teman-teman di live Instagram dan lain sebagainya.
Saya Ya, kira benar. itu. Nah, mohon Siap. maaf, mungkin banyak hal yang yang ngalor Eh, ngidul gitu ya. konsepnya ngopi Karena soalnya. yang pas ngangkuy bahasa Madura, kalau ngangkuy bahasa Madura, senengku punya pada orang luar Madura pas ikut bahasa Inggris Timur ya. Roa ada terus Ternyata bisa hui, Mas. Bisa hui, tapi kan tak ada subtitle, tidak ada subtitle dong. kecuali kecuali tayangnya di YouTube nanti, Mas. Nanti bisa ada proses editing kan. Jadi misalkan meskipun nanti kontennya berbahasa Madura, tetap bisa dikasih ada subtitle. subtitle di YouTube. Boleh. Iya, di Nanti proses editing. nah, kapan-kapan kita undang juga. Tadi saya melihat Pak Hidayat Raharja juga gabung, Bri. Kita nanti kapan-kapan undang. Dia kepala SMA N4 Sampang. Dulu dia Oh, bertugas di SMA 1. Kita kapan-kapan kita undang live di YouTube sama di Instagram Kampung Ijo ya. Semoga saja boleh. beliau berkenan gitu. Dengan senang hati, Bapak. Nanti bisa saya follow up lagi ke Mas Set, kira-kira bisa nggak dikasih kontaknya, dan mari kita berbincang bersama di live Instagramnya Kampung Hijau. Ya, terima kasih teman-teman, khususnya terima kasih Mas Set sudah meluangkan waktunya dan bisa berbagi pengalaman, berbagi ilmu, ya, berbagi canda tawa di live Instagram malam ini. Karena meskipun konsepnya ngopi-ngopi tongkrongan sekali, tapi saya rasa banyak hal yang bisa kita ambil, khususnya bahwa kita dimanapun berada tetap harus memegang yang namanya budaya kita masing-masing tanpa harus menjatuhkan orang lain, karena kita tetap berada di satu ikatan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, dan itu adalah yang harus kita pegang bersama. Dan untuk para millennials, jangan pernah malu untuk berbahasa daerahnya masing-masing, karena kitalah yang akan melanjutkan untuk melestarikan kebudayaan termasuk dengan bahasa daerah kita masing-masing. Jadi mari kita habisin. Iya, semoga dengan adanya konten ini mengingatkan atau merefleksi diri, khususnya untuk menyambut kemerdekaan, bahwa sebenarnya banyak sih hal-hal yang mengenai nasionalisme yang harus mulai kita perhatikan, yang mana sebenarnya kalau misalkan dilihat pada saat ini lumayan tergeser dengan games, terus dengan budaya-budaya asing yang sebenarnya masuknya secara halus. Jadi harapannya ke depan, entah harapannya dengan adanya konten ini, pertama ya biar menjadi pengingat bahwa untuk menyambut kemerdekaan ini banyak hal yang harus kita refleksikan lagi, bahwa sudah mulai banyak yang tergeser, meskipun bisa dikatakan khususnya konteksnya Madura, masih banyak yang berbahasa Madura, tapi ada loh sudah contohnya yang punah. Jadi semoga kita lebih perhatian, lebih memperhatikan kelestarian budaya kita, khususnya bahasa daerah masing-masing, dan khususnya lagi di bahasa Madura, agar lestari budaya kita, karena pada dasarnya orang luar itu ingin belajar bahasa atau budaya kita. Kenapa kita malah meninggalkan budaya sendiri gitu. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Semoga konten malam ini meskipun konteksnya ngopi-ngopi, ketawa-ketawa, karena emang ini pengen meningkatkan imun, semoga bermanfaat, dan semoga Kampung Ijo ke depan bisa mengundang dan berbincang-bincang lagi dengan banyak pemateri yang tentunya bisa berbagi pengalaman, berbagi ilmu, dan sharing-sharing lah kepada kita semua. Terima kasih yang sudah menyaksikan live Instagram malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita tetap sehat-sehat, tetap bisa menjaga imun kita agar tetap naik, jangan sampai galau-galau, jangan, itu rugi sekali teman-teman. Dan
Semoga pandemi ini segera selesai agar Indonesia bakal normal kembali. Terima kasih, saya akhiri live Instagram malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ed.